Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bli Agung. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang faktur ya. Nanti kita mempelajari tentang definisi itu faktur itu apa, komponen dari faktur itu apa, dan cara perhitungan harga pada faktur itu seperti apa. Oke, untuk selanjutnya kita simak video berikut ini. Ya, di apotek sering kita mendapatkan faktur penjualan ya. Jadi biasanya kalau apotek order obat kayak gitu, nanti dari salesnya itu akan mengirimkan barang beserta faktur penjualannya ya. Nah, apa sih itu faktur penjualan? Faktur penjualan adalah bukti tagihan yang dikeluarkan pengusaha kena pajak atau PKP untuk konsumen atas pembelian sejumlah barang atau jasa kena pajak atau BKP. Faktur penjualan umumnya diberikan setelah dilakukan serah terima BKP atau setelah diterimanya CKP oleh konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, faktur penjualan merupakan hal yang sering kita temukan, misalnya saat membeli perlengkapan tulis-menulis, pembelian perbekalan farmasi, atau ketika seorang menggunakan jasa. Setelah membayar dan menerima barang atau setelah pekerjaan jasa dilakukan, pihak penjualan atau pemberi jasa akan memberikan faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan bukti dokumen yang sangat penting, bahkan bisa digunakan sebagai bukti jika konsumen memiliki keluhan terkait dengan produk yang dibeli. Ya, ini adalah contoh dari faktur ya. Contoh dari faktur seperti ini. Biasanya faktur ini rangkap 4 ya. Ada yang putih, kuning, pink, dan hijau biasanya. Nah, untuk di apotek biasanya nanti akan diserahkan sebelum lunas ya, itu biasanya yang warnanya kuning. Nah, warnanya kuning. Nah, nanti jika sudah lunas itu baru yang putih seperti ini akan diserahkan ke apotek dan diberi tanda keterangan bahwa lunas ya, bahwa sudah dibayar faktur tersebut ya. Nah, untuk kegunaan dari faktur penjualan ya, faktur penjualan memiliki sejumlah kegunaan. Itu antara lain sebagai informasi terkait BKP atau barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak dibeli pelanggan. Informasi ini dimaksudkan sebagai bukti tertulis terkait kuantitas dan harga barang. Sebagai informasi nilai tagihan yang harus dibayarkan ke konsumen, sebagai bukti bahwa BKP yang diserahkan memang sesuai dengan pesanan. Berguna sebagai dokumen rujukan bagi konsumen untuk membeli barang. Terus kegunaan lainnya sebagai faktur penjualan menjadi bukti valid untuk penyusunan laporan keuangan. Serta faktur penjualan juga menjadi bukti yang sah untuk pelaporan pajak ya. Itu adalah kegunaan dari faktur penjualan. Adapun komponen dari faktur penjualan, meski tidak baku ya untuk bentuk faktur, bukan berarti distributor jasa penjualan untuk tidak mengatur susunan faktur penjualan. Adapun komponennya ya bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah nama dari PT atau PBF-nya. Misalnya di sini ya, ini adalah PT-nya, PT Sadana Jaya Pharma ya. Nomor pokok wajibnya sudah ada juga di sini ya. Di sini ada izin PPF, NPWP-nya sudah ada di sini. Terus jenis BKP yang diserahkan ya, ini ya, ini. Terus harga jual yang sudah
memfakturkan pajak pertambahan nilai atau PPN ya, atau besaran PPN dicatatkan secara terpisah biasanya. Nah, ini ya di sini ya, di sini ini ada PPN 10% seperti ini. Pajak penjualan atau barang mewah yang dipungut, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur ya di sini. Ya, ini ada tanggalnya, ini ada nomor serinya kayak gitu ya. Ini hanya saja untuk bagian-bagian seperti kode dan nomor seri faktur penjualan tidak diatur ya, atau tidak dikeluarkan oleh distributor jasa penjualan ya. Masih belum untuk detail komponen ya yang ada pada faktur penjualan ya. Tadi ini yang pertama adalah nama perusahaan atau identitas PKP ini ya. Jadi nama perusahaan atau identitas PKP mencakup nama ya, logo ya, ini logonya seperti ini, serta alamat perusahaan ini ya, jalan, misalkan ini Jalan Panggung Mas Utara ya, Semarang misalnya seperti ini. Terus nama konsumen dan atau nama pelanggan ya di sini ya, di sini misalkan nama pelanggannya adalah Apotek Gombong Sehat ya. Ini bagian ini berisi nama konsumen yang bertransaksi dengan PKP ya, lengkap dengan alamat kantornya biasanya seperti itu. Terus nomor seri atau nomor transaksi ini ya, nomor seri atau nomor transaksinya ini. Terus tanggal faktur penjualan, di sini ada tanggalnya ya, tanggal di sini. Terus detail transaksi ini ya, detail transaksi, jadi kayak hot and cream jumlahnya berapa, terus harganya berapa, ini berapa sudah ada di sini. Terus kemudian nominal yang harus dibayar ya, nominal yang harus dibayar di sini 307 misalkan seperti ini. Terus nama tanda tangan kasir dan nama tanda tangan konsumen ya di sini ya. Ini apa dari PBF-nya, dari bagian gudang, dari penanggung jawab farmasinya. Kalau ini tanda tangan dari pihak apotek ya, biasanya ada capnya kalau misalkan saat menerima barang ya, seperti itu ya. Ini salah satu contoh dari faktur ya. Dan ini adalah komponen-komponennya yang tadi yang sudah saya sampaikan. Dan untuk perhitungan harganya kayak gitu, ini memang tidak ada aturan baku ya. Misalkan untuk mengambil margin keuntungan, contohnya hot and cream, di sini adalah PPN-nya 10%, harganya HNA-nya ini 10.500. Jadi untuk perhitungannya 10.500 ditambah PPN 10% dikurangi diskon, ini diskon ya, diskon 10% ini, kemudian ditambahkan margin keuntungan ya, ditambahkan margin keuntungan, misalkan keuntungannya misalkan 25%, jadi itu ketemu harga jualnya ya. Jadi seperti itu. Jadi harga HNA ditambah PPN 10% dikurangi diskon ya, jika ingin diskonnya dimasukkan, terus ditambahkan keuntungan atau margin keuntungan, misalkan ditambahkan 25%, tapi ini tidak ada aturan baku, mau 25 boleh, mau 20 boleh, mau 30% boleh ya. Nah, itu nanti ketemunya hasilnya adalah harga jual dari suatu produk tersebut kayak gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe-nya di Beli Agung Channel. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang faktur. Mungkin lain kali kita akan bahas yang
lainnya seperti kartu stok dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.